Bis Mahendra Trans Indonesia, apakah bakal dikasih stiker sholawat? Oh ya harus lah, dulu kan yang bikin gua. Maksudnya modelnya yang bikin kan gua. Pak Haji cur masang sholawat, dulu Pak Haji masang sholawat di kanan kiri bis sama di depan, terus gua bikin di belakang. Ntar yang di belakang gua pakai. Apa target Mas Rian untuk Bis Mahendra Trans ke depan? Gue sih punya target mas, sebelum lebaran haji ini minimal kalau nggak 5, 6, terus habis lebaran nambah 2, sampai akhir tahun bisa 12, 10 atau 12. Ntar kalau udah jalan ya nyari-nyari suntikan dana. Setelah buka Jakarta Pekalongan, apakah Mahendra Trans akan tambah jalur trayek kembali Mas? Ya kalau udah berkembang ya buka lah mas. Gue pengen ya dilihat lah nanti Allah ridhonya sampai seberapa gitu. Dibikin sampai ke, kalau Allah ridho terus gue dikasih kesempatan berkembang, ya gue bikin sejawa lah kayak sepak terjang gue di HR dulu. Kalau mau jadi agen bis Mahendra Trans Indonesia, syaratnya apa saja Mas? Mas, emang ada tempat parkirnya nggak? Kalau pengen nawarin jadi agen pemberangkatan itu, agen titik awal itu paling nggak sampean harus punya tempat, harus punya lokasi buat parkir bisnya. Jadi kalau agen lintas sampean harus punya tempat buat jualan. Kalau agen pemberangkatan awal sampean harus punya pangkalan mas, harus punya parkiran. Kalau sampean punya parkiran boleh DM. Rumah makannya gue nggak pakai rumah makan mas, aku main jam nanti, main waktu. Jadi nggak pakai rumah. Apakah Pak Haji akan hadir di acara peresmian Mahendra Trans, dan acaranya bakal mewah gak Mas? Gengsi lah beliau, nggak mungkin lah. Acaranya sederhana banget. Gue cuman pengen, ya kalian kalau pengen dateng, paling nggak kalian ikut ngedoain lah. Dan itu kan Femgate pertama kita. Mungkin belum mewah-mewah banget. Lu jajan ntar beli sendiri, bawa dari rumah, ya kan? Yang penting kita bisa ketemu. Makanya gue bilang kalau nggak tertarik gue, soalnya emang acaranya bakal sederhana bang. Lu kemarin gue ceritain emang nggak denger, kan gue bilang gue buat modal kerja aja ngejual medium gue mas. Belinya paketan dari Sembodo itu kan 4 big bus sama 1 medium. Mediumnya gue jual buat modal kerja mas, buat modal ngecat. Beli jok 2 udah kelihatan, jok 2 nya 90 juta, ngecatnya yang udah 5 unit berarti 40 kali 5 udah berapa? Udah 200. Jok 90 udah 300. Nyewa ruko, nyewa tempat. Gue deg-degan mas ngadepin Femgate pertama kita, Femgate pertama ngadepin tanggal 8 besok. Jujur aja deg-degan gue. Ya maklum mas, biasanya nguli ya, tiba-tiba dititipin sama Allah perusahaan bis, jadi agak deg-degan banget. Ada bahagianya dan terharu ya mas. Iya, gila, mungkin ini sejarah gue mas satu-satunya orang yang bikin perusahaan bis hanya karena semangat dan support dari kalian. Makanya MT ini milik kalian banget lah. Bisa mendatangkan kebaikan, bermanfaat buat umat, bisa menciptakan sarana transportasi yang memanusiakan manusia, melayani orang dengan baik. Impian gue banget. Mas MTI bukan saham tertutup tapi mas, saham offline. Karena kalau gue pribadi single ya, modal minus bikin perusahaan bis hanya karena bantuan dan kepercayaan orang. Kalau gue pengen gede, gue butuh dikeroyok bareng-bareng. Maksudnya butuh partner, nggak bisa sendirian. Kalau sendirian bisa tapi lama banget. Apa alasan Mas Rian memilih buka trayek pertama Jakarta Pekalongan? Perusahaan kecil mas, saya tuh kalau ngerintis suka dari yang kecil dulu. Pekalongan itu kan biaya operasionalnya kecil, resikonya juga semakin kecil. Jadi buat saya main angka paling enak dari yang terpendek dulu. Ntar kalau pendek udah jadi baru semakin memanjang, semakin ke timur.
ini gue nepatin janji gue kan, setelah tanggal 1 kalian tanya apa aja gue jawab. Bener kan? Gue jawab semua kan pertanyaan tuh. Terus 2 PO jadi, mas gue tuh di Kencana cuma tenaga ahli ngurusin keagenan mas. Mulai besok ya kalau MTI lahir gue tinggal ngawasin keagenannya di Endi Barat aja. Emang lu pikir gue kerja di Kencana bagian apaan? Apakah Mas Rian akan buka lowongan untuk Mahendra Trans? Aduh, DM gue isinya orang nanyain loker semua mas. Mas aku tuh buka perusahaan kecil ya mas. Bisnya lo cuman 5 atau 6. Belum bisa buka lowongan apa-apa. Jadi kagak ada mandornya mas, kagak ada mandor agen. Mandor agennya gue sendiri. Kan gue juga pengurus keagenan. Cuman kalau dulu gue ngurusin keagenan buat PO keluarga gitu, perusahaan keluarga. Kalau teman-teman gue jadi pengurus keagenan buat PO-nya orang lain. Titik-titik agen di timur mana aja mas? Udah komplit semua. Banyu Putih, Batang, Subah sampai ke Pekalongan, Wonolawen udah. Karanganyar, Kedunguni, Wonopringo udah, Wonopringo. Kajen, Kampir, terus Bojong, udah, Wiradesa, Terminal IBC udah, Comal, Blandong udah. Tinggal mungkin yang pengen gue fixin lagi buat Petarukan sama Pemalang. Lagi masih kurang srek sama orangnya. Apakah Mas Rian sudah move on sama masalah yang kemarin? Sebenarnya hati gue lagi masih agak sakit mas. Gue pokoknya tahun ini kenyang sama pengkhianatan loh. Mas kisahmu semangat. Iya mas. Gue dimiskinkan, dienolin, dibunuh. Tapi Allah masih ngasih gue jalan. Masih ngasih gue jalan buat survive. Dikhianati. Terus pokoknya nggak karu-karuan lah. Tapi buat gue tanggapi dengan apa ya? Ya sakit mah pasti. Cuman santai aja. Santai aja. Gua hadapin dengan senyuman. Mungkin ini hadiah dari Allah sih. Karena Allah membuat gua kuat banget buat diem gitu. Kesabaran gua bener-bener diuji gitu. Dan mulut gua masih tetap terkunci gitu. Mungkin karena itu Allah jadi ngasih gua hadiah.